Ratu Kidul, ono pari gawe opo sehingga kamu ikut-ikutan gubyuk ke Laut Jawa? Apa Laut Kidul kurang luas? Apa kamu masih belum puas dengan kekuasaan yang kamu miliki, Ratu Kidul? Kamu mau ikut mengatur urusan Laut Jawa? Dan untuk apa kamu bawa Nawangsari adikmu? Akan kamu kadar jadi penguasa Laut Jawa? Aku akan lihat apa yang akan kalian lakukan di sana. Ayo anak-anakku, kita pergi ke Laut Jawa. Kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Ingat Senopati Kembang Lor dan Pening Utomo. Di sana nanti kita musuh. Apapun yang akan kita lakukan, hanya untuk kemenangan mutlak diri kita masing-masing. Dan aku akan melumatkanmu di arena tanding nanti, Karangprakoso. Aku juga akan berjuang untuk menghancurkan kalian. Sebab aku tidak mau Laut Jawa dikuasai calon-calon penguasa seperti kalian. Baik, kita buktikan di arena. Para senopati, silahkan keluar dan memperkenalkan diri. Ratu Gendeng Permoni tertawa terbahak-bahak, mengejek dengan sinis sang Ratu Kidul yang ikut campur dalam urusan Laut Jawa. Dengan penuh kesombongan, ia membawa serta adiknya, Dewi Nawangsari, untuk menjadi juri di Kerajaan Laut Jawa. Didorong oleh rasa penasaran yang besar, Ratu Gendeng Permoni memutuskan untuk menyelidiki langsung apa yang sebenarnya terjadi di negeri Laut Jawa, hingga ia menuju kerajaan di dasar laut tersebut untuk melihat dengan matanya sendiri. Sudah mengeluarkan jurusku, tidak seorang pun yang akan bisa menjamahku. Dia akan hancur, lumat. Pening Utomo mempunyai kekuatan yang dahsyat. Seperti telah kita ketahui, atas restu Kanjeng Ratu Kidul yang berkenan hadir sebagai saksi kepada siapapun juga, dialah Dewi Nawangsari. Sudah kuduga, kamu pasti akan menggunakan siasat, Ratu Kidul, mempesona para kesatria dengan kata-kata. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku tidak ingin Laut Jawa menjadi tenang. Aku ingin pemimpinnya terpecah belah. Kita lihat saja nanti. Sulit bagi saya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara para peserta. Sebab kenyataannya, ketiga-tiganya sama-sama sakti mandraguna, sama-sama dikdaya, dan sama-sama jayanya.
rasanya tak seorang pun berhak menang atas yang lain. Dan tak seorang pun di antara ketiganya yang bisa dinyatakan sebagai yang kalah. Dewi Nawangsari, sudah menjadi kesepakatan kami. Kami berada di sini untuk adu tanding, adu olah kanuragan dan kesaktian. Adu saja kami satu persatu. Jojo lawan. Di kerajaan Laut Jawa, 3 senopati tangguh memperkenalkan diri satu persatu, memamerkan kekuatan mereka masing-masing. Tanpa sepengetahuan mereka, Ratu Gendeng Permoni telah menyusup di antara mereka, mengintai dalam bayangan. Saat tiba waktunya Dewi Nawangsari mengumumkan pemenang, bukan satu nama yang keluar dari bibirnya, melainkan pengumuman bahwa semua pihak adalah pemenang. Pengumuman ini menimbulkan kemarahan besar dari para senopati, yang merasa dipermainkan. Amarah mereka meluap, dan keadaan menjadi semakin tegang. Harus muncul satu yang benar-benar di atas segalanya. Ya, kami setuju. Ya, setuju. Pintar kamu, Bening Utomo. Pintar kamu. Apa yang kamu inginkan, Gedeng Permoni? Kenapa kamu selalu ikut campur? Ada apa, Nyi Ratu? Ada penyusup Sang Prabu. Jauh di sana, di balik karang. Ratu Gedeng Permoni. Iya, Berarti dia belum putus asa juga. maksud Sang Prabu? Memang Ratu Gedeng Permonilah yang selalu mempengaruhi para senopatiku, terutama Karang Prakoso. Sebentar, Sang Prabu. Kelihatannya pijar nafsu yang disebarkan Gedeng Permoni mulai masuk ke arah mereka. Kenapa tidak dicegah? Akan saya manfaatkan nafsu kemarahan mereka untuk menyerang balik si pemberinya. Nanti dulu, nanti dulu. Kami datang kembali untuk bertanding. Kenapa tiba-tiba Dewi Nawangsari mempesona kami dengan kata-kata? Umumkan saja pertandingan. Karang Prakoso sudah siap mengguncang arena. Aku juga sudah siap. Kamu pikir cuma kamu yang sudah siap, Karang Prakoso? Benar, aku juga sudah siap. Siapapun yang paling merasa siap, hadapi aku dulu, si Bening Utomo. Tunggu dulu. Ingat, tujuan kita bertanding bukan untuk mendengarkan kata-kata. Tapi kita semua lupa. Karena adu tanding ini, kita semua jadi lengah. Sekelompok penyusup telah berada di dekat kita. Penyusup. Lihat dengan ketajaman indera kalian. Siapa yang bersembunyi di dalam batu karang itu? Lagi-lagi Ratu Kidul. Kurang ajar. Ini menyanyikan, memancing di air keruh. Jangan buang-buang waktu. Kita usir mereka. Mohon Mohon Sang Sang Prabu. Apa yang harus hamba lakukan ini? Nyi Ratu, mungkin Nyi Ratu punya jawaban lebih daripada saya. Jangan khawatir, Tugu Wasesa. 3 senopati akan bisa mengatasi. Tapi Nyi Ratu, yang mereka hadapi adalah Nyi Ratu Gendeng Permoni. Gedeng Permoni akan pergi. Dan yang mengejarnya adalah pijar-pijar kemarahannya. Mau apa kalian? Hah? Mengusir penyusup. Tidak sadar kalian. Siapa yang kalian hadapi? Baik, sudah terlanjur basah. Ayo serang aku. Ratu Kidul, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera mengetahui bahwa Ratu Gendeng Permoni ada di antara mereka. Dia pun mengumumkan bahwa ada penyusup di Istana Laut Jawa, dan bersama para pengikutnya, mereka meringkus Ratu Gendeng Permoni.
Dengan kekuatan bersatu, mereka berhasil menaklukkan Ratu Siluman tersebut. Setelah pertempuran usai, Ratu Kidul muncul dan memberikan nasihat kepada para senopati, mengingatkan mereka tentang pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Pada akhirnya, terungkap bahwa Dewi Nawang Sari, adik Ratu Kidul, adalah penguasa sejati Laut Jawa. Ratu Gendeng Permoni menangis, bukan hanya karena kekalahannya, tapi karena keinginannya untuk menguasai Laut Jawa demi memperluas wilayah kekuasaannya sendiri yang tak terwujud. Kuharap kalian para senopati tangguh Laut Jawa mau menyadari itu. Kembalilah menghadap Sang Prabu. Nyatakan kembali kesetiaan kalian. Terima kasih Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pending Utomo. Karena kalianlah Ratu Gendeng Permoni yang akan mengganggu ketenangan dan kedamaian Laut Jawa. Bisa kalian singkirkan. Tanpa kalian, Laut Jawa bukan apa-apa. Dan ini sudah terbukti. Laut Jawa membutuhkan kalian. Karena kalianlah para ksatria milik Laut Jawa. Kami siap, Yang Mulia. Kami sadar siapa kami sebenarnya. Kesetiaan utama kalian adalah pada Laut Jawa. Sebab raja atau penguasa bisa diganti. Tetapi Laut Jawa tidak. Ia tetap sebagai laut dengan segala keluasan samudera dan rahasianya. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang aku cintai. Sudah berkali-kali aku singgung bahwa aku sudah lelah. Aku sudah ingin istirahat. Aku ingin lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Nah, untuk itu akan kuserahkan mahkota yang kusandang ini pada sosok yang berpandangan luas. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang kucintai. Sosok yang berpandangan luas yang aku maksud adalah sosok seorang pemimpin yang menyadari betul bahwa seorang raja hanya bisa melihat lurus ke depan. Ia tak bisa melihat secara serempak ke 4 wilayah kekuasaannya. Ia tak bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara bersamaan. Apalagi harus melihat ke belakang. Nah, sosok seperti inilah yang kita cari. Calon pemimpin yang menyadari bahwa... Setelah pertarungan itu, Ratu Kidul muncul dan menasihati ketiga senopati yang bertikai, membuka mata mereka bahwa Dewi Nawang Sari, adiknya sendiri, adalah sosok yang layak menjadi Ratu Laut Jawa. Mendengar ini, Ratu Gendeng Permoni terisak. Sesungguhnya, yang ia inginkan adalah menjadi penguasa Laut Jawa, memperluas kekuasaannya sendiri. Namun ambisinya kini hancur, dan ia hanya bisa menyesali nasibnya. Bagaimana tiga senopati? Adakah di antara kalian yang keberatan? Kami setuju. Dewi Nawang Sari memang pantas menjadi ratu kami. Dewi Nawang Sari, majulah. Akan kupasang mahkota yang kupakai ini kepadamu. Sudah kesempatan. Laut Kidul dan Laut Jawa bersatu. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi kecuali setelah mayat Gendeng Permoni. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi.
Alangkah malang nasibmu. Alangkah malang nasibmu. Kembang Tanjung, Sekartaji. Ah, tidak. Kamu bukan Dewi Nawang Wulan, Sekartaji. Kamu bukan Dewi Nawang Wulan. Sekartaji. Dan Kanda bukan Jakataru. Bagus Torodipo, Kanda. Sekartaji. Bagus Torodipo. Sekartaji. Iya, Kanda. Siapa yang di atas sana? Siapa kamu sebenarnya? Ini Sekartaji. Dan yang di atas sana juga Sekartaji, Kanda. Adegan beralih ke tempat Bagus, yang dengan terkejut dan penuh sukacita bertemu lagi dengan wanita pendekar yang ia kagumi. Sang pendekar, Roro Denok, turun dari langit bak Dewi Bulan. Bagus nyaris tak percaya bahwa wanita pemberani yang selalu ia impikan kini hadir di hadapannya. Dengan hati yang berdebar, ia merasakan kehangatan saat sang pendekar mendekat, berniat menyentuh wajahnya. Namun, sayang seribu sayang, semuanya hanyalah sebuah mimpi. Sekartaji. Sekartaji. Kosong. Khayal. Aku berkhayal. Aku kembali terlalu berkhayal tentang dirimu, Sekartaji.